Bismillahirrahmanirrahim. Good day everyone. Jadi kali ini Miss Lee akan membahas tentang kalimat bersyarat atau disebut conditional ya. Kalimat bersyarat tipe yang pertama adalah tipe 0. Tipe 0 maksudnya ketika kejadiannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi real conditions. Kemudian di sini ada dua kalimat. Yang mana yang pertama diawali dengan if dan kedua adalah hasilnya ya. Dan hasilnya itu selalu sama ya, selalu sama dengan apa yang diharapkan dari kondisi sebelumnya, dari kalimat condition sebelumnya. Misalnya if the wind blows. Jadi blows ini verb pertama plus s. Jadi disebut present simple. Kenapa pakai S? Karena dia itu subjeknya singular, the wind. If the wind blows, kemudian hasilnya, resultnya, the trees move. Ya, trees ini lebih dari satu, ya ada dua. Jadi move di sini bergoyang ya. Kita bukan berpindah tapi bergoyang. So di sini ada koma ya, ingat ada koma. Karena apa? Karena if-nya ada di depan, maka harus ada koma untuk menghubungkan antar kalimat tersebut. If the wind blows, koma, the trees move. Selanjutnya, kalau kita balik, the trees move. The trees move if the wind blows. Jadi kalau penghubung antar kalimatnya ada di tengah, aman ya, tanpa koma. Jadi zero condition maksudnya adalah ketika kondisi sama hasil itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan selalu sama. Biasanya adalah berhubungan dengan science atau bisa juga kebenaran umum ya. Kebenaran umum. Jadi jika kurang jelas maka contoh selanjutnya adalah if I drink coffee after 3 p.m., I don't sleep at night. Jadi ini adalah ngasih tahu gitu ya. Jika aku minum kopi setelah jam 3 PM itu adalah jam 3 pagi ya. PM itu past meridian berarti sore. I don't sleep at night. Di malamnya aku nggak tidur. Jadi di sini pakai simple present yang mana rumusnya adalah do plus not plus verb 1. Karena ini kalimat negatif jadi pakai do, kemudian ditambahin not ya. Kemudian verbnya kembali ke verb 1 tanpa ditambah apapun karena sudah ada do. Di sini drinknya tidak pakai s ya. Karena apa? Karena subjeknya itu orang pertama. Oke. Selanjutnya kalau kita balik seperti ini, I don't sleep-nya ditaruh di depan. I don't sleep at night if I drink coffee after 3 p.m. Aku nggak tidur di malam hari kalau aku minum kopi setelah jam 3 sore. Jadi ini adalah zero conditional. Biasanya memang dia seperti itu gitu ya. Ini disebut zero condition. Ini adalah first conditional. Jadi untuk first conditional itu adalah sesuatu yang akan terjadi ya, kondisinya itu belum terjadi. Jadi kemungkinan hasilnya itu juga akan terjadi tapi mungkin ya. Untuk kalimat pertama itu tensesnya menggunakan if plus present simple yang mana pakai verb pertama ya. Kemudian untuk hasilnya itu pakai will plus infinitive. Infinitive itu adalah kata kerja yang tanpa ditambahin apapun. Contoh kalimatnya seperti if we don't leave soon, ya masih ingat ya. Harus diingat-ingat kalau if-nya di depan pasti ada koma. Maka hasilnya itu menggunakan will miss. Jadi miss di sini tanpa tambahan apapun, tanpa s ataupun berubah menjadi verb kedua, maka disebut infinitive ya. We will. Jadi will itu singkatan dari we will miss our train. Artinya kalau kita tidak berangkat dengan segera, kita akan ketinggalan kereta. Selanjutnya
If I'm late for work again, jadi di sini pakai I am ya, karena ini kalimatnya nominal, tidak ada kata kerjanya, yaitu late itu kata sifat ya. I am late, saya terlambat. For work again, maka present simple-nya pakai to be. Kalau aku terlambat kerja lagi, I might lose my job. Ya, aku bisa jadi kehilangan pekerjaanku. Jadi di sini nggak cuma pakai will, tapi bisa juga pakai might. Ya, kemungkinan 50% itu pakai might. Jadi kondisinya di sini adalah ini belum dilakukan ya. If ini belum dilakukan, ini juga belum dilakukan, dan ini kejadian yang akan terjadi, kemungkinan terjadi kalau ini dilakukan gitu. Makanya disebut kondisi bentuk pertama. Karena apa? Karena bentuknya adalah present plus future biasa ya, tanpa tambahan kata kerja bentuk kedua atau apa. Jadi will plus verb 1 plus infinitive juga bisa. Kemudian yang terakhir when juga bisa ya dipakai untuk pengganti if. When you tell dan the news, ketika kamu ngasih tahu dan berita itu, he is going to faint. Jadi ini pakai is going to itu sama dengan will ya. Jadi going to sama will itu artinya sama, akan. Ya, cuma going to itu lebih ke 99% ya. Kalau will itu cuma 50%. Jadi maksudnya 90% akan apa? Akan faint, akan pingsan karena ketika dikasih tahu tentang berita itu. Oke. Jadi ini first condition, rumusnya adalah present simple ketemu will plus infinitive. Selanjutnya jika tidak ya, if gandengannya pakai not. Misalnya kalau simple present berarti kalau menggunakan kata kerja maka pakai do not ya, dan disingkat menjadi don't. If you don't get an invitation, jadi if you don't get an invitation, jika kamu tidak mendapatkan sebuah undangan, you can't come to the party. Jadi kamu nggak bisa datang ke pesta itu. Oke, di sini kok nggak pakai will, jadi boleh ya seperti ini ya. Ini present bentuknya, ya bentuknya sama-sama present. Dan di sini yang ditekankan adalah jika kita mendapati unless, maka artinya sama dengan if ketemu not, jika tidak. Tapi bedanya kalau unless itu ditaruh di depan ya. Unless itu termasuk penghubung antar kalimat seperti if ya. Kalau if itu ditambahin not kalau mau membuat arti jika tidak. Unless you get an invitation, you can't come to the party. Jadi jika kamu tidak, artinya tetap sama, mendapatkan undangan, kamu tidak bisa datang ke pesta tersebut. Oke, selanjutnya adalah akan kita bandingkan ya antara kondisi zero alias conditional yang 0 sama conditional tipe pertama. Zero conditional dan first conditional kita bisa membedakan dari tensesnya, yaitu di sini if I have time maka simple present, kemudian gandengannya juga simple present I work out. Jadi ini maksudnya adalah generally always true. Itu adalah sebuah kebenaran yang mana kebiasaannya memang seperti itu. Kalau aku punya waktu ya aku kerja gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi memang kebiasaannya seperti itu. Kalau dia nggak punya waktu berarti dia tidak kerja. Jadi ini adalah kalimat informasi ya, kalimat ngasih tahu istilahnya ya, statement biasa. Kalau yang first conditional if I have time sama ya, pakai simple present, tapi yang kedua adalah memakai simple future I will work out, aku akan kerja. Jadi situasinya apa? Specific future situation. Jadi situasinya sekarang itu memang dia nggak rencana punya waktu. Jadi dia itu ya kalau aku punya waktu aku akan kerja. Nah sekarang berarti dia nggak punya waktu gitu. Untuk conditional yang selanjutnya adalah tipe kedua ya, second conditional, yang mana dia itu mendeskripsikan kalimat yang tidak mungkin terjadi ya, alias imaginary, unreal. Jadi intinya di second conditional itu mendeskripsikan tentang kalimat pengandaian ya, kalimat pengandaian. Kalimat pertamanya mengandai-andai atau unreal, kalimat hasilnya juga mengandai-andai atau hasilnya juga mengandai. Rumusnya adalah if
plus simple past. Simple past itu ditandai dengan adanya verb kedua, ya, verb kedua. Kemudian untuk hasilnya itu nggak pakai will tapi pakai would. Nah, pakai might juga boleh, pakai could juga boleh, ya, sama seperti yang tipe ke-1. Tapi intinya di sini kita lebih menekankan pakai would biar tahu bedanya. Plus apa? Plus infinitif, yaitu verb pertama. Jadi won, jika saja aku memenangkan lotre itu, aku akan membeli sebuah villa. Seperti itu, ya. Contoh nonverbal yang mana pakai were. Jadi guys, catatannya di sini meskipun subjeknya itu orang ketiga tunggal yaitu he ataupun she, maka auxiliary-nya tetap menggunakan were bukan was, ya. Contohnya, jika saja I were shorter, ya. Jika saja aku pendekan gitu. I would wear heels more. Aku akan menggunakan sepatu hak tinggi, sepatu hak yang lebih tinggi gitu. Jadi di sini keterangannya adalah biasanya pakai was, ya, akan tetapi khusus untuk conditional bentuk kedua itu pakai were. Jadi dalam soal TOEFL itu soal seperti ini yang sering muncul. Jadi kalau dalam conditional bentuk ketiga, ya, tipe bentuk ketiga itu lebih ke penyesalan. Contohnya, if I'd, jadi I had itu disingkat menjadi I'd, ya. If I studied harder, jika saja, andai saja aku belajar dengan lebih giat, I would have, disingkat menjadi I would have passed my exam. Aku akan lolos ujian. Jadi ini lebih ke penyesalan. Kenyataannya dia tidak belajar dan dia juga tidak lolos, makanya dia menyesal. If I had not tripped, tadi kalimat positif, sekarang kalimat yang negatif. Jadi tensesnya pakai past yang perfect. Past perfect itu tandanya ada had plus verb 3. Ya. If I hadn't tripped, kalau saja aku enggak terjatuh, I could have won the race. Aku udah memenangkan lomba. Jadi dia nyesel kalau udah jatuh gitu, ya. Karena jatuh makanya dia nggak menang. Sekarang waktunya kita review all, ya, semuanya. Jadi kita bandingin di sini zero conditional itu contohnya if we drive we get there faster. Zero condition itu tadi lebih ke kebenaran umum atau kalimat informatif, ya. Jadi ini if we drive we get there faster. Kalau kita berkendara atau mengendarai mobil, ya, maksudnya kita tiba ke sana itu lebih cepat gitu. Karena ini ngasih tahu atau kalimat informatif, ya, lebih ke informatif. Informatif apa? Sentence. Kalau di first conditional itu kondisi di mana memang belum mencoba untuk mengendarai, ya. Jadi belum. Masih mau dilakukan. Gitu. Jadi membuat sebuah rencana, kalau kita nyetir kayaknya will get there faster deh gitu, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita nyetir pakai mobil, kita kesananya lebih cepat gitu daripada naik motor gitu, ya, mungkin. Nah, untuk di second conditional itu berarti apa? Berarti sesuatu yang tidak dilakukan, ya, tidak terjadi. Contohnya, if we drove, jika kita menyetir, makanya pakai verb kedua, we would get there faster. Kenyataannya dia tidak drove, ya, tidak menyetir. Mungkin dia pakai bus atau pakai motor gitu. Makanya dia nyampainya enggak faster karena tidak terjadi. Apanya yang tidak terjadi, ya, karena tidak drove berarti ya tidak faster gitu. Kemudian kalau ini lebih ke penyesalan, ya. If we had driven, kalau saja kita nyetir, kita akan nyampe sana itu lebih cepat gitu. Jadi dia itu kalimatnya lebih ke penyesalan, nyesel gitu, ya, nyesel. Jadi untuk cara membedakannya
Ini lebih ke speaking ya guys ya. Tapi kalau dalam soal TOEFL yang lebih sering keluar adalah yang membuat kita bingung ya, especially itu di tipe kedua sama ketiga. Itu. Ada juga yang mix. Yang mix itu seperti ini. Ketika kalimat pertamanya pakai past, if you had put your coat on, you wouldn't be sick. Jadi ini pakai present. Jadi campuran ya, past sama present. Kalau saja kamu mengenakan jas hujanmu atau mantelmu, kamu tidak akan sakit. Atau bisa dibalik, you wouldn't be sick if you had put your coat on. Jadi seperti itu ya guys, rumusnya tadi harus diingat-ingat. Bisa mix seperti ini, pas gandengannya pakai present. Kemudian yang terakhir mix juga, ini contoh yang kedua. If I had studied German in school, my German would be better. Jadi di sini pakai pengandaian ya. If I had studied, kalau saja aku belajar German di sekolah, bahasa Jerman di sekolah, bahasa Jermanku pasti mendingan gitu. Dan kenyataannya dia tidak belajar, kemudian bahasa Jermannya tidak bagus. Okay guys, thanks for watching my video. Hoping you get some beneficial dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.